Ini yang satu dua ini satu hati, satu gerak sih. 1 menit lagi. Oke, waktunya sudah habis. Semuanya balikin handphone akang tetehnya ke akang tetehnya masing-masing. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Ayo, ayo. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liatin yang gak liatin, berdiri aja gak apa-apa. Kelihatan gak? Kalau nggak kelihatan berdiri. Iya. Duduk siap, gerak. Jangan ada yang nyenderin punggungnya. Terus kalau buat duduk istirahatnya, duduk istirahat laksanakan. Siap, terima kasih Akang Teteh. Paham? Buat interupsinya gimana teh? Kalau misalnya mau nanya, mau ngapa-ngapain, semuanya tuh interupsi, tangannya kayak gini. Langsung interupsi. Terus kalau misalnya udah dipersilakan, baru boleh ngomong. Kalau misalnya belum dipersilakan, jangan ngomong dulu. Sepanjang duduk siap, jangan ada nyender, semuanya bahunya tegap. Gak ada yang lenje-lenje, gak ada yang ngobrol, dan lain sebagainya. Udah paham ya? Bisa laksanain? Oke, makasih lain untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Mansatu Kota Bogor, Bapak Dr. Andes Cep Anwar MPD. Yang kami hormati para wakil kepala Mansatu Kota Bogor. Yang kami hormati para Dewan Guru Mansatu Kota Bogor. Yang kami hormati pembina MPK dan OSI, Bapak Jajang Nurjaman SPD. Dan yang kami banggakan siswa-siswi peserta LDKS Mansatu Kota Bogor. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul bersama pada acara sore hari ini dengan acara di LDKS 2025 dengan tema Membentuk Pemimpin Muda yang Berkarakter dan Berintegritas. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang kami hormati, perkenankan kami selaku MC untuk memperkenalkan diri. Saya Nela Salsabila dan rekan saya Audrey Bunga, yang akan membawakan acara pada sore hari ini. Dan izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Kepala Mansatu Kota Bogor, yang ketiga pemaparan materi, dan yang terakhir penutup.
Sebelum memasuki acara berikutnya, marilah kita buka acara hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Pak Kepala Mansatu Kota Bogor kepada Bapak Dr. Andes. Langsung ke mati pertama. Kepadanya kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Mansatu Kota Bogor Dr. Andes Anwar MPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf TU Mansatu Kota Bogor, dan tentunya Akang Teteh OSIM MPK dan juga ekstrakurikuler yang saya banggakan. Di sini saya Faras Agita selaku moderator di materi keorganisasian yang akan disampaikan oleh Pak Syam Makmur. Izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Pak Syam. Nama lengkap Pak Syam Makmur SPD MPD, tempat tanggal lahir Bogor 4 Juli 1971, alamat Jalan Ardio 7 nomor 8 RT 4 RW 1 Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, nomor kontak 087723 406303, email syamthea45@gmail.com, pekerjaan PNS guru. Riwayat pendidikan, pendidikan formal, jenjang SD, nama satuan pendidikan SDN Pabrik S1, tahun lulus 1985, jenjang SLTP SMP Al Ghazali Bogor, tahun lulus 1988, SLTA SMA 5 Kota Bogor, tahun lulus 1991, S1 IKIP Jakarta 1997, S2 Unindra PGRI Jakarta, tahun lulus 2015. Selanjutnya pendidikan non formal. Nama pelatihan, pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN, penyelenggara Kemenhan DI Dirjen Potensi Pertahanan tahun 2015. Nama pelatihan yang kedua, seminar manajemen masjid mewujudkan fungsi masjid kini dan mendatang, penyelenggara Forum DKM Kota Bogor tahun 2017. Yang ketiga, Madrasah Amil Zakat atau ZIS Nahdlatul Ulama, penyelenggara Lazis NU PWNU Jawa Barat tahun 2023. Yang keempat, pendidikan dasar, pendidikan kader penggerak NU PDPK PNU Angkatan 2, penyelenggara pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kota Bogor tahun 2024. Selanjutnya, pengalaman berorganisasi. Yang pertama, Remaja Masjid As-Salaf RMA, jabatan sekretaris tahun 1992 sampai 1996. Yang kedua, DKM As-Salaf, jabatan sekretaris tahun 1996 sampai tahun 2000. Selanjutnya, GP Ambor Kota Bogor, Ansor Kota Bogor, mohon maaf, jabatan anggota tahun 1992. Selanjutnya, organisasi PUI, jabatan Ketua Bogor Tengah tahun 2005. Selanjutnya, ICMI, jabatan Seksi Pendidikan tahun 2015 sampai 2019. Selanjutnya, NU, anggota MWC Bogor Tengah tahun 2024. Selanjutnya, Gapenta, Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis, jabatan Pengurus Kota Bogor tahun 2013 sampai sekarang. Baik. Alhamdulillah, syukurillah ala nikmatillah wa salli wa salli amri wa luqatan lisan wa qali bi rizqillah wa rizqika yang menghormati Bapak Kepala, kebetulan pada hari ini tidak bisa hadir. Tadi tidak ada rapat di sekolah di madrasah, beliau tidak bisa hadir karena ada keperluan mendadak. Kemudian ada para urusan teknik, Pak Wijaya, alhamdulillah sudah pergi. Tadi barengan saya berangkat dan
bagus ya. Sudah bisa orang memahami, membersamai adik-adiknya di kegiatan DKS ini. Baik, pada anak sekalian, para peserta DKS masih semangat? Semangat tidak? Alhamdulillah, harus semangat. Kalau namanya latihan mah ya, harus dipaksain gitu. Dan kami juga merasakan ikut-ikut pelatihan seperti ini ya. Seperti tadi Bapak ada ikut pelatihan ini, pelatihan itu ya. Jadi semata-mata pelatihan-pelatihan seperti itu untuk mengasah dari mulai knowledge kita, kemudian skill kita itu diasah lewat pelatihan-pelatihan seperti ini. Karena itu beruntunglah kalian mungkin terpilih ya, sudah bisa masuk ke dalam barangkali anak-anak pilihan gitu. Harapannya sudah terpilih seperti ini harus bisa diimplementasikan dalam organisasinya masing-masing gitu. Dan satu-satunya informasi gitu ya, bukan satu-satunya ilmu juga bukan. Kita hanya berbagi informasi terkait dengan mungkin pengalaman kita. Dan saya juga tidak terlalu hebat gitu. Hanya bedanya waktu saja. Saya lebih dulu, kalian belakangan gitu aja. Ya. Kalau kalian mungkin setara dengan saya, mungkin kalian lebih hebat gitu. Karena kalian alhamdulillah hebat bisa terpilih kepada calon pengurus OSIM dan MPK Man 1 Kota Bogor. Nah, berbicara masalah keorganisasian, kalian sekarang sedang akan melangkah ya awal di dalam meniti organisasi di intra ataupun di lingkungan Man 1 Kota Bogor. Dalam hal ini ada 2 organisasi di lingkungan Man 1 Kota Bogor yang masuk ke dalam intra, karena nanti ada intra, ada ekstra. Sama halnya dengan pembelajaran, pembelajaran ada intrakurikuler, ada co-kurikuler, ada ekstrakurikuler. Ya, nah itu. Jadi kalau kalian kemarin project, maaf ini sedikit nyinggung ya karena saya bidang di akademik. Kalau kalian kemarin project di hari Jumat itu adalah co-kurikuler, gitu. Nah, adapun jadwal-jadwal yang kalian biasa laksanakan dalam kegiatan KBM itu namanya intrakurikuler. Jadi intra itu adalah pembelajaran yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk di organisasi kita cari tahu dulu ya, organisasi itu apa sih? Udah bocoran duluan. Tadinya saya mau nanya nih, organisasi itu apa sih gitu? Ya. Kumpulan orang di mana? Dalam suatu wadah, dalam satu dalam satu tempat. Ya. Nah, disinilah makanya kalau kalian sudah masuk dalam sebuah organisasi, kalian jangan merasa sendiri. Kerja kalian adalah kerja kelompok, ya, kerja tim. Jadi kalau ada nanti dalam tim itu kalian sesorangan, kalian sendiri, nah, berarti kalian belum bisa dikatakan sebagai seorang organisatoris. Gitu. Saya pernah bilang gitu, saya tidak punya expert di bidang mohon maaf, mungkin ini sekedar contoh saja, contoh yang mungkin saja bisa dijadikan sebagai satu analogi. Saya di dalam bidang akademik. Awalnya saya nggak pede juga gitu, karena saya nggak expert gitu. Tapi sebetulnya itu kan tidak hanya kerja sendiri, kurikulum itu banyak gitu. Makanya dia bisa menjadi sebuah orkestrasi. Jadi saya sebagai konduktornya gitu untuk mengorkestrasi sebuah tim, namanya tim kurikulum, tim akademik. Kalau kalian berada di sebuah organisasi, ini misalkan OSIM, coba saya mau nanya dulu, yang OSIM mana aja? Cung, udah tahu belum berarti kalian ada di OSIM atau di MPK? Udah tahu? Oke, sekali lagi, yang OSIM, siapa aja? Oh, OSIM. Iya, ini tahu saya MPK. Yang MPK? Nah, oke. Sehingga kalian nanti kalau tahu pada posisi kalian di mana,
di organisasi itu, sehingga kalian tahu tupoksinya gitu. Jangan sampai jadi tukcing kalau dalam bahasa Sunda itu, tukcing udah dibentuk cicing dan tidak bergerak gitu. Padahal kuncinya sukses organisasi itu adalah gerak, bergerak. Orang yang ada di dalamnya bergerak, ya. Sehingga pengertian organisasi itu tadi sudah dijelaskan, dia adalah sebuah kelompok orang yang bekerja sama secara terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan bersama, ya, dalam organisasi ini. Jadi setiap anggota memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab yang tadi tupoksinya. Jadi kalian harus tahu tupoksinya. Makanya nanti kan ada kalian bidang-bidang apa, seksi apa, dan atau divisi apa. Namanya apa kalau di OSIS? Divisi, bidang, apa seksi? Seksi bidang. Seksi bidang. Padahal sebetulnya bisa salah satu seksi atau bidang saja, atau divisi biasanya gitu. Tapi tidak apa-apa, karena masing-masing punya kebijakan barangkali. Saya juga pernah jadi pembina OSIS tahun 2008 pembina OSIS di Man 1. Sempat saya juga sedikit merombak ADART-nya yang mungkin sebetulnya secara keumuman kurang tepat, sehingga ada perombakan-perombakan. Dan saya lihat memang sudah perombakannya masih bertahan sampai sekarang. Lanjut. Nah, bagaimana ciri sebagai sebuah organisasi itu? Ada ke bawahnya. Ya, satu, dia harus memiliki tujuan yang jelas. Jadi kalau organisasi yang nggak punya tujuan, kemana dia melangkah? Wah, itu bukan organisasi namanya. Itu namanya hanya sekedar kongko. Tahu kongko? Hanya tempat ngumpul, nongkrong gitu. Ya. Kalau organisasi nggak begitu, dia harus punya tujuan yang jelas. Yang kedua harus punya struktur organisasinya. Makanya kan ada ketua, sekretaris, bendahara. Coba saya tanya dulu, ketuanya siapa tadi yang kemarin terpilih? OSIS. Mana Bang Acung ketua? Oh iya ini ya. Kamu namanya kan? Disna Alia ya panggilannya? Alia ya. Selamat ya Alia. Sekretaris? Belum dipilih? Belum disusun? Kenapa belum fix? Harus kerja cepat. Bendahara? Belum juga. Kenapa alasannya belum? Belum dilantik? Oke. Belum dilantik ya? Nanti lihat ADRT-nya ya. Kalau memang ada ADRT-nya nggak? Ada nggak ADRT-nya? Ada? Nanti lihat ADRT-nya kalau mekanismenya seperti apa memang harus langsung dipilih dua sekretaris bendahara atau nunggu pelantikan dulu, gitu ya. Dan tidak, tadi kita baru rapat pemilihan pengurus operasi Man 1 Bogor. Cepat langsung gerak cepat karena banyak agenda yang dari depan nih terkait dengan kooperasi. Makanya tadi kita agak telat ke sini karena ada rapat dulu pengurusan kooperasi dan dipilih ketuanya Pak Majid, sekretarisnya Pak Sam, bendaharanya Bu Herlina sama Bu Herlina sama Bu Yuli operasi. Biasanya aturannya adanya di mana kalau dalam sebuah organisasi? ADART bagus, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ya. Dan ada tata tertibnya. Nggak bisa kalau yang melanggar ya harus kena sanksi gitu. Nggak bisa begitu aja. Makanya sempat tahun yang lalu kan ada semacam error function, bahasa saya tapi itu. Sehingga akhirnya kan ada pergantian ketua OSIS gitu. Ya kenapa? Karena tata tertibnya tidak difungsikan secara maksimal. Gitu. Kemudian anggotanya memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Fungsi dan peran itu adanya di mana? Fungsi dan peran adanya di mana kira-kira? Selain itu, saya sebagai ini, fungsi saya sebagai itu, peran saya sebagai ini adanya di mana?
posisi kalian. Ya, di struktur, di divisi atau seksi atau bidangnya masing-masing. Kalau kalian berada di satu bidang, berarti kan kalian, oh saya di bidang ini, maka fungsi saya sebagai ini gitu. Jelas ya? Kemudian ada kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi harus ada teamwork, kerjasama. Ada satu analog dalam agama, dalam Arab, dalam sunnah Rasul yang mengatakan ya, al-haq bila nizam yaghlibul batil bin nizam. Al-haq kebenaran ya, bila nizam kalau tanpa ada sebuah sistem ya, maka yaghlibul batil bin nizam akan terkalahkan oleh suatu kebatilan yang terorganisir atau yang memang berdasarkan sistem. Coba aja kamu lihat itu mafia-mafia. Itu kan dia terstruktur, rapi organisasinya. Ya. Dia bisa mengalahkan organisasi-organisasi yang apalagi kalau yang tidak rapi, yang acak-acakan, yang kerjaannya berantem gitu. Karena ada ya kemarin ya, jadi tontonan. Kalian juga bisa di ekstra kampus, cuman saya obat-obat harus hati-hati juga memilih organisasi nanti di kampus. Ya, karena sekarang banyak ideologi-ideologi ya, kemudian juga gerakan-gerakan mahasiswa ekstra yang mungkin saja nanti akan membuat kita itu bisa jadi terpeleset kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, baik itu yang bersifat ideologi umum atau ideologi keagamaan. Ini harus hati-hati juga. Oke, karena itu kalian harus pandai-pandai, banyak bertanyalah kepada orang-orang yang baik. Ya, orang-orang yang baik ya terutama, yang jelas-jelas kelihatan orangnya baik. Yang asal juga nanya, ya. Berikutnya, sebagai sarana pembentukan karakter. Karena di situ ada nilai disiplin, kerjasama, mandiri dan peduli. Cuman saya omat-omat nih ya. Kadang saya mencermati nih ya, anak-anak intra baik OSIS maupun MPK, termasuk ekstra juga, ya kakak-kakaknya juga saya kritisi. Kadang kalau di kelas, kalau di luar itu kelihatan disiplin gitu. Betul. Sampai ke kakak-kakaknya pada takut gitu. Gila di kelas aja, eta guruna aya ke santai weh gitu. Ya ini saya kritisi ya. Nah ini sebetulnya dengan ajang organisasi itu adalah sebagai sarana gitu pembentukan karakter. Harus dibawa ketika kita berada di kelas. Itu harapan kami. Saya mewakili guru ya. Karena banyak juga yang curhat ke saya. Masa itu gimana sih udah pengurus OSIS tuh? Di kelas saya gitu. Kadang-kadang hayang keluar wah, hayang balik gitu. Ya, nges keluar balik, malah arulin itu udah mengantar ngumpul-ngumpul sesama sesama organisasi gitu. Padahal kan kalian bisa memposisikan ketika kalian berada di kelas ya berlakulah sebagaimana murid yang ideal gitu. Jangan memperlakukan saya sebagai ketua OSIS, saya sebagai ketua MPK, saya sebagai ketua pramuka, nggak bisa. Gitu. Ya. Karena kami pun juga sama ketika berada di kelas juga memposisikan itu, mengajar gitu. Ya, lanjut. Alam kecuali mungkin ketika masa cinta dengan hisap pegang dikit. Tapi kalau kegiatan bisa berharap jangan sampai ada hubungan, jangan sampai ada peloncoan, itu nggak suka. Sudah bukan zamannya. Supaya aja kita ketika MOS MPLS kita nggak ada peloncoan ya? Ada nggak peloncoan? Ada MPLS ada nggak? Ini lebih pada pelatihan dasar pembinaan.
sudah mengatakan diri siap belajar untuk berusaha mendidik dosen. Catatan pertama, kegiatan seperti ini tidak semua siswa atau tidak dimiliki kesempatan ini oleh semua siswa. Kita paham siswa kelas 1 1040 yang ikut di sini 160. Berapa persen tuh? Berapa persen berarti? 10%. 10%-nya berarti Anda mewakili teman-teman Anda. Pertama, dalam kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, Anda lihat tidak mengikuti kegiatan ini, ternyata dia lihat. Yang saat ini mungkin ada teman-teman kalian belum bisa ikut, siapa tahu besok ketika kuliah. Ini akan tanda kemungkinan untuk jalan. Yang bisa itu adalah ketika kesempatan ada untuk mengikuti kegiatan yang dulu dilaksanakan di luar bangku madrasah, di luar bangku kelas, tapi tidak bisa laksanakan. Anda alhamdulillah bersyukur punya kesempatan dan mau melaksanakan. Kalau cuma sekedar mewakili aturan seperti menggunakan cat, kemudian bagi putih itu biasa. Dalam rangka menyamakan visi bahwa keberhasilan itu memerlukan sebuah perjuangan, salah satunya kesiapan diri kita untuk mau mengikuti aturan yang ditetapkan. Oleh siapa? Ya mungkin oleh panitia, oleh kelas, ya. Yang tujuannya adalah untuk mencapai keberhasilan apa yang diharapkan untuk berkegiatan hari ini. Bahwa yang dasar kepemimpinan menjadi sebuah dasar bagi kalian bekal ke depan. Saya yakin bapak-bapak yang kuliah, yang sudah S1 ini pun sama. Nanti kalau Anda kuliah, punya kesempatan masuk perguruan tinggi, Anda pun akan diterpa ke dalam sebuah organisasi, ya, ekstrakurikuler. Anda yang biasa berorganisasi, berarti Anda biasa bertemu dengan tim kerja yang tentu saja di tim itu berlainan karakter. Maka persoalannya bagi kalian adalah bagaimana ketika kalian menjadi seorang pemimpin menghadapi karakter yang berbeda, permasalahan yang berbeda, sikap dan keputusan apa yang harus Anda ambil. Bapak tidak pernah bayangkan kalau ternyata Bapak ini bisa jadi kepala madrasah, kepala sekolah, ya, yang dulunya Bapak sendiri mungkin waktu dulu dan niat juga jadi guru para kapal. Tapi siklus kehidupan mengantarkan Allah mengantarkan Allah memberikan hidup juga sampai semester 5 walaupun di Fakultas Pendidikan Fakultas Kajian Jurusan Bahasa Indonesia yang saya benci itu niatnya tuh tetap juga inginnya mah jadi karyawan bank, inginnya mah jadi diplomat. Jangan salah, Allah tuh lebih tahu tapi tidak bisa. Ada sebuah kisah kan, ketika seorang yang berangkat ketinggalan pesawat, ternyata tidak bisa karena pesawat itu ternyata menyebabkan di situ. Hikmahnya berarti ketika dia
tidak berangkat keselamatan. Ada kisah menarik yang boleh kalian tiru, kalian ambil hikmahnya. Anak saya itu dulu SMP-nya negeri 1 Parung, kemudian dia ingin masuk SMA negeri 10. Ternyata tes tidak lulus. Saya tahu, begitu pengumuman saya antar ke SMA 10, anak hanya nggak lulus. Nah, jalan-jalan mas. Saya nggak tega. Udah nggak perlu aja. Saya hantarkan ke arah ke rumah. Saya khawatir kalau dia itu belok kemana-mana karena dia lagi stres karena lulus. Coba arahkan, silakan pilih dulu mau kemana sebelum kalian masih masukkan atau kemana. Ternyata akhirnya masuk Pancatu. Saya jumlah Iman 1 karena jauh minta motor, saya berikan motor. Karena saya punya ide cita-cita anak saya berhasil pulang sekolah, dia nggak langsung pulang. Dia biasa kayak kalian rumah bawa nasi, bawa sarapan, sekolah, pulang bawa kain, bawa peci, bawa tas. Di semester di kelas 11 saya masukkan bimbel Nurul Fikri, di kelas 12 saya masukkan PGO. Selesai, kemudian masuk IPB, jurusan perikanan. Begitu selesai, nasibnya komplit. Saya bilang, kamu pulang aja. Dia bilang, saya nggak mau pulang, beli kosan aja. Kenapa? Saya mau melamar kerja. Yang lain aja di PHK, saya bilang, kok kalau belajar kerja? Ya saya kata dengan sifat, gitu. Melamar kerja. Ternyata diterima. Karena memang bidangnya di ikan, dia pertama kali tugaskan daerah Bogor di daerah Pamijahan, Durian, Subatok. Dia membenahi perusahaan itu dari nyaris mau kolek sampai kemudian berhasil naik sedikit dari koordinator lapangan Bogor Raya, wilayah Bogor. Setahun kemudian dia langsung diberikan jabatan koordinator wilayah Bogor dan Banten. Dengan sendirinya, akhirnya fasilitas dikasih, mobil dikasih, laptop dikasih, kerjanya ya kayak manajer gimana sih? Paling cari-cari kafe yang internetnya bagus, yang di luar jangkauan. Dan ketika dia butuh anak buah, dia cukup buka lowongan. Butuhkan 3 orang, melamarlah ke dia. Apa yang terjadi? Ternyata anak-anak SMA yang tadi saya sampaikan tadi dia inginkan, SMA 10, SMA 1 Kota Bogor, SMA 5, SMA 2 pada ngelamarnya ternyata sama anak lulusan A5. Ya. Tuh kan, ini satu-satunya aja, satu pengalaman yang harus yang baik, yang harus ambil hikmahnya. Ternyata apa yang dicita-citakan oleh anak saya itu tidak berarti tidak dikabulkan Allah itu salah, tapi ternyata Allah memberikan jalan tetap menjadi seorang manajer, tapi tidak tamat dari SMA, tapi tamatnya lulusan madrasah aliyah. Yang lama akhirnya ternyata anak-anak yang tadi SMA favorit, yang anaknya SMA 1, SMA 2, SMA 4 yang ingin melamar kerja, ternyata ngelamarnya anak diterimanya mau gak mau yang harus menerima adalah anak lulusan madrasah aliyah. Itu siklus kehidupan yang real. Jadi kesimpulannya
Kalau Anda saat ini merasa kurang yakin dengan MAN 1, merasa bangga dengan madrasah atau sekolah-sekolah favorit, pesan saya, tolong jadikan MAN 1 sebagai tempat yang favorit buat Anda. Kenapa? Karena mereka pun, SMA-SMA lain pun favorit karena kakak-kakak kelasnya yang menciptakan bahwa itu adalah SMA favorit itu. Jadi kalau kemudian saat ini Anda ingin madrasah favorit, ciptakan MAN 1 sebagai sekolah yang favorit. Gimana? Itulah tantangannya buat kalian. Kreasinya buat kalian. Jadi kesimpulan apa? Benang merahnya, calon seorang pemimpin jangan hanya ikut-ikutan dari buntut, tapi ciptakan sesuatu supaya menjadi Anda betul-betul sebagai seorang pimpinan yang punya visi. Jangan malah saya ikut sama pun, ya itu namanya tidak menciptakan sesuatu. Anda ciptakan sesuatu agar MAN 1 itu bisa menjadi favorit. Apa favorit? Disenangi orang-orang. Gimana sih Pak caranya? Bapak masuk MAN 1 2004-2005, berjuang di MAN 1. Tanya kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus. Mengembangkan MAN 1, Bapak itu door to door. Agar MAN 1 siswa dapat 10 kelas. Dari mulai Bogor Barat, mana itu, belakang itu, Ciamas, sampai ke Ciampea, muter ke Rancabungur, kemudian ke Rumpin, ke Ciseeng, ke Parung, ke Senawiah Parung, ke Kemang, Bogor Barat. Itu proposal MAN 1, brosur MAN 1 itu sampai. Dan Bapak, agar MAN 1 ini banyak peminatnya. Itu ikhtiar. Kenapa? Karena dulu memang MAN 1 itu ingin dapat siswa 10 kelas itu susahnya minta ampun. Paling banyak 6 kelas. Sisi lain, saya dan guru-guru semua berjuang. Apa yang diunggulkan? Ketika mencari sana sini diunggulkan, orang lain dengan disiplinnya, orang lain dengan kreativitas penghijauannya, orang lain dengan kegiatannya. Oh, MAN 1 kita coba ciptakan dengan PPN. Komitmen sama-sama. Selaku pimpinan sampaikan kepada orang tua bahwa MAN 1 punya orientasi mengantarkan putra-putrinya ke perguruan tinggi negeri. Bukan mengantarkan anak-anak ke jenjang pekerjaan, ke dunia kerja. Karena MAN 1 bukan SMK. Diciptakan formula itu. Melalui apa? Melalui perjuangan bagaimana agar MAN 1 banyak atau bisa diminati banyak oleh masyarakat. SMA 1 kalah, SMA 5 kalah, SMA 2 kalah, SMA 4 kalah oleh MAN 1. So, akhirnya sekarang kita tidak butuh lagi untuk menyebarkan brosur. Tapi sekarang kamu lihat, cek terakhir tahun kemarin saat ini yang sekarang kelas 10 peminatnya kembali 874 yang datang. Yang diterima berapa? 360. Berarti kita keluar. Artinya MAN 1 berarti banyak diminati. Berani sumpah Bapak sekalian, sampai detik ini masih banyak orang yang nitip, tapi ada peluang nggak pindah. Udah full Pak, kelas 10 itu nggak bisa sih. Nitip 1 nggak bisa. Kan 50, oh nggak bisa, kita mah ambil Kementerian Agama cuma 36 Pak. Gitu. Saking banyak kan. Berarti yang dibuang berapa orang? Setengahnya lebih ya? Tuh. Bukan yang nggak mungkin. Begitupun kalian di OSIS, di OSIM. Ciptakan sesuatu yang menurut kalian bisa menjadikan
satu favorit dari segi kreativitas. Itu tantangannya seperti itu. Kalau masalah peluang, Bapak terbuka. Sok kalian ajukan apapun, ajukan dengan salurannya. Ini silakan ke Islam, ini silakan ke rumah, ini ke Sapras, ini ke guru. Cek Pak keuangannya ada enggak? Silakan. Kalau nggak ada, lihat sini Pak, komite ada apa enggak, mampu apa enggak. Terakhir Bapak teringat betul dengan Fatma. Anak itu anak orang nggak punya, dia sampai 5 sampai 5. Tapi dia punya kepiawaian debat. Anaknya bukan eksak, bukan orang pintar. Saya tahu Fatma yang kami bebek itu bukan orang pintar. Dari Ejibau dia masuk orang pertama. Cuma dia menemukan jati diri, menemukan dirinya, kemampuan dirinya. Dia ternyata jago bisa debat, bisa berdiskusi, bisa berbahasa Inggris, bisa beratus dengan bahasa Arab, dan dia kemas ke dalam dialog-dialog yang cukup meyakinkan. Seakan-akan warna anak itu, kapasitas kemampuan anak itu bukan lagi anak SMA, tapi kesannya bukan anak aliyah, tapi lebih pada anak mahasiswa. Ketika lomba debat untuk memperebutkan duta siswa ke Medan, itu anggarannya lumayan 30 juta itu. Dia datang, Pak, saya mau ikut lomba duta siswa, perwakilan mana? Perwakilan Jawa Barat. Yakin gak? Yakin saya. Yakin menang? Yakin Pak. Sudah, kalau yakin menang. Berapa anggarannya? Lumayan berapa? Pak, pulang pergi pesawat dan misalnya 30 juta. Sudah. Saya tahu. Dia ada kerangka mampu. Bapaknya cuma supir angkot. Kita berangkatkan ke sana. Ternyata luar biasa. Pulangnya ternyata dia menjadi juara utama dan pertama duta siswa tingkat nasional mewakili Jawa Barat. Sudah ketika pulang, kenalan perguruan tingginya Australia, Malaysia, Singapura, ITB, UPB masuk lagi. Karena orang tuanya gak punya, dia gak siap jauh dari orang tua, akhirnya dia pilih ITB. Tanpa tes langsung masuk. Jadi Bapak sangat mengharapkan muncul dari kalian dalam ini 160 ada satu orang yang mewakili. PR lain mewakili seperti Pak tadi itu, ya kan? PR lain boleh juga lah yang punya kemarin saya bagus nih. Ada calon imam-imamnya anak OSIS itu yang Bapak ketika pembukaan calon OSIS itu ada yang suka dengan lingkungan. Coba endingnya, prestasinya jadikan satu area adwiata. Kumaha caranya, sok yang punya orang. Ayo, buat anda. Buat anda. Anak OSIS kemarin saya lihat 6 orang yang 6 anak OSIS calon OSIS yang jadi 1 orang, sisanya itu punya kemampuan sampai pada pengolahan sampah dan sebagainya. Coba diwujudkan untuk membentuk, menjadikan satu punya daya jual selain PTN juga daya jual di adwiata. Atau kegiatan-kegiatan lain yang kira-kira kalian bisa dan mampu menguasai. 22, 21, 20. Berapa? Estafet makanan itu. Yang kita sampai 15, 14, 12, 10, 9. Yang gerak tangan ya, bukan mulut, yang gerak tangan. 5, 4, 3, 2, 1. Ta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر سبيلا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتنة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم بالكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله ومن يهد الله فهو مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبوا أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة
وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين دماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأكثر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما kedua peserta ya yang menjadi peserta ya. Jadi siswa yang menjadi peserta pada kegiatan malam hari ini adalah mereka yang nanti tentunya akan menerimakan estafet ya kepemimpinan dari kepengurusan yang lama
kepada kepengurusan yang baru ini ya. Dan tadi juga disebutkan ada dari peserta itu ada berasal dari dua faksi ya. Yang pertama adalah dari calon pengurus OSIM dan juga calon pengurus MPK ya, kalau tidak salah ya, latar belakang ataupun juga background dari peserta ya. Tentunya menjadi sebuah kebanggaan ya bagi kalian yang pada hari ini sampai kepada malam hari ini terpilih ya, ataupun juga ya terpilih untuk menjadi peserta MDKS ya di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bogor, di mana ini kan tidak semuanya ya siswa yang tercatat sebagai siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bogor ini mengikuti LDKS ya. Tentunya patut bersyukur ya atas kesempatan dan juga atas ya waktu yang kalian raih dan juga waktu yang kalian dapatkan hari ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan atas baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bogor, Bapak Kepala Tata Urusan ya, tata urusan kepala urusan ya, tata usaha Bank 1 Kota Bogor, rekan dan juga rekan kita sejawat ya di level waka ataupun juga wakil kepala ya, bidang kesiswaan, bidang humas dan juga bidang kurikulum yang saya hormati, dan tak lupa genap ataupun juga jajaran kepanitiaan dari unsur pembina dan juga dari unsur siswa ya. Dan mohon maaf juga yang terhormat ya Bapak Pembina OSIM ya Bank 1 Kota Bogor, Bapak Jajang Nurjaman ya yang membersamai kita dan juga hadir pada kesempatan hari ini. Tadi saya sampaikan bahwa harus menjadi satu kebanggaan bagi kalian yang hadir ya, yang ikut menjadi yang hadir dan juga ditasbihkan menjadi peserta ya LDKS 2025 di lingkungan Bank 1 Kota Bogor. Karena apa? Karena ini tidak semua dari siswa yang jumlahnya 1000 lebih itu mereka itu mendapatkan kesempatan ya. Karena insya Allah mungkin dari materi-materi yang akan disampaikan oleh beberapa narasumber dan juga pemateri ini sedikit banyaknya pasti akan juga menjiwai dan juga akan akan menjadi pengetahuan dan juga menjadi ilmu, yaitu materinya moderasi beragama ya. Seperti yang bisa dibaca oleh kalian bahwa moderasi beragama itu adalah cara pandang ya, cara berpikir kalian yang memang berpikir yang tidak konservatif ya, berpikir yang tidak konservatif ya, ataupun kolot ataupun juga berpikir yang tidak terdil dan juga tidak begitu yang bisa dikatakan berpikir yang pendek gitu ya, berpikir yang kerdil, berpikir yang pendek ataupun juga yang konservatif dan juga berpikir yang memang tidak mencerminkan satu kepemilikan wawasan yang hebat ataupun juga yang luas ya. Moderasi beragama tadi cara pandang ataupun sikap ya, sikap kalian yang elegan dan juga sikap kalian yang moderat, sikap kalian yang memiliki rasa hormat ketika terjadi satu perbedaan pendapat ya, sikap di mana kalian mengambil satu sikap mengambil sikap tengah-tengah dengan tidak ekstrim ataupun juga dengan tidak keras dan juga dengan tidak liar seperti liar seperti apa?
seperti membabi buta ya. Ucapannya tidak keras, ucapannya juga, perkataannya itu tidak keras. Perkataannya itu tidak menyinggung perasaan orang lain ya. Sikap dan selanjutnya adalah praktek beragama dalam kehidupan bersama ya. Dengarkan komando dari Bapak ya. Silakan Anda berbaris dari mulai yang tertinggi di depan, yang di belakang yang paling kecil. 3, 2, 1. Sudah? Oke. Untuk Putri, setengah lencang kanan gerak. Ya, geser Putri. Putra, setengah lencang kanan. Ya, awas ya, ada yang ketendang ya. Oke, good job ya. Lencang depan gerak. Lencang depan, mundur ya. Lencang depan. Sudah ya? Oke. Asumsi Anda adalah tim ahlinya Presiden Prabowo. Oke. Silakan tunjuk tim Anda satu pemimpinnya. 3, 2, 1. Yang pemimpin di depan posisinya Kak. Sudah? Oke, sudah. Tim 1 siapa nama leadernya? Amar. Tim 2? Farhan. Tim 3? Satria. Ini siapa? Ayo, 3, 2, 1. Oke, ini siapa? Kisah. Ini Dapi kenal lagi. Oke ya. Semangat nak. Sudah, karena Anda akan melakukan perjalanan jauh ke Papua, maka Anda harus hafal nama pasukannya. 2 menit sekarang hafal pasukannya. Ya, yang sudah hafal ke depan. Oke, next. Siap ya? Cek ya. Di mana ada? Aisyah, Salsa, Najwa, Anin, Semi, Nata. Benar? Oke, good. Tapi daya hafalnya bagus. Biasa kalau daya hafalnya bagus, pendendam. Mudah-mudahan kayak. Oke, yang putra. Mas, besok saya mau ke Kaimana, saya harus bawa pasukan. Pasukan Anda ada berapa? Jumlah pasukannya ada berapa? Ada 11. Siapa saja? Ada King, Eka, Najib, Fadli, Afsyar, Malik, Alfa, Nandana, Alvino, terus Raji, Alwi, dan Evan. Baik ya, tepuk tangan ya, bagus ya. Kita ambil dua saja. Satu lagi ya, kayak yang namanya ditunjuk amanah sebagai pimpinan, maka sekarang komandan ada di sini. Ya, jadi harus cepat mengambil keputusan dalam posisi waktu yang terbatas, tekanan tertinggi dari seluruh warga negara Indonesia. Oke ya, kami sudah menyiapkan beberapa games, nanti didiskusikan ya. Sekarang saya di Papua akan membangun sebuah bangunan yang bahan tersedia hanya kayu ya. Nah, kakak panitia akan menyiapkan kayu dulu Pak, korek api. Nanti ada korek api 30 biji. Anda menyusun sampai habis 30-30-nya. Jangan sampai ada yang roboh. Di mana yang roboh berarti diskualifikasi. Nanti kerja kelompoknya kurang bagus. Oke, silakan ketuanya kembali ke tempat.
Silakan kakak. Sudah didiskusikan? Oke. Lihat aturan mainnya. Setiap anggota pasukan ya, anggota timnya menyimpan korek satu di sini. Oke ya, ada 30 batang. Sudah beres ke belakang. Oke, misalnya sekarang Mas David, siapa namanya? Mas David ke depan, nyimpan satu, sudah ke belakang. Nanti yang kedua. Ini ada 30 batang. Usahakan tersusun semua. Makanya triknya musyawarahkan dulu dengan timnya gimana caranya agar si korek api ini tersusun dengan rapi. Oke ya. Nah, tim yang rubuh bangunannya langsung didis ya. Langsung dengan sadar sendiri, tidak usah lanjut ya. Oke, siap. Berbaris lagi yang rapi. Oke, siap ya. Paham nggak aturan mainnya? Bebas, silakan dibuat. Pokoknya semua batang korek apinya habis semua. Tapi Anda bisa menyusun rapi di atas bangunan, di atas puncak. Puncak botol, maksudnya. Iya di sini. Gimana cara? Iya di atas botol. Sekali lagi ya, batang koreknya disusun di atas botolnya. Oke ya. Ini tim 1, 2 sampai ke tim 14 ya. Oke, jangan terburu-buru, tenang bangunnya ya. Kakak-kakak coba membantu tim mana yang bisa dulu ya. Oke, siap ya. Sudah siap? Oke, sudah. Kakak sudah siap? Siap ya? Sudah siap? Oke, ini ada dari Oke ya? Oke siap? Waktu perjalanan cuma 30. Pelan-pelan. Oke, mundur. Oke, yang sudah ke belakang, paling belakang. Ada trik bisa lakukan, katanya terserah Anda. Oke. Yang sudah ke belakang langsung Kak. Yang dulu langsung bis ya. Nah, ayo lanjut. Satu orang satu saja. Bakar motornya. Yang paling banyak menyimpan batangnya itu tim yang paling kompak. Oke, ya. Jatuh udah, bis. Oke. Mas, sudah mas, antum sudah ini giliran yang lain. Udah, giliran yang lain, yuk. Lanjut terus. Oke. Silakan disusun. Oke, hati-hati. Ya, nomor 1, memotivasi diri. Sebelum kita memberikan motivasi kepada orang lain, kita harus memotivasi diri. Gimana caranya kamu bisa jadi pemimpin? Jadi orang sebelum kita memotivasi orang lain, kamu harus bisa memotivasi sendiri. Itu pemimpin. Jangankan mau memotivasi orang lain, diri sendirinya aja tidak dimotivasi. Ya, coba. Saya mempunyai tekad untuk menjadi pemimpin, untuk memimpin OSIS, untuk memimpin NPK. Nah, itu yang harus ada dalam diri kamu. Kamu tidak tahu suatu saat nanti kamu akan jadi apa. Jadi harus bisa memotivasi diri sendiri dulu. Yang kedua, kemampuan bicara di muka umum. Nih seperti saya kayak gini. Kalau kamu gak bisa ngomong di muka umum, jangan jadi pemimpin.
Bismillah. Aduh, gimana ya? Keterampilan itu harus ada. Bisa ngomong di muka umum. Itu wajib hukumnya. Kemarin ada debat ketua OSIS? Nggak ada? Kamu kan bisa melihat tuh calon-calonnya. Gimana cara pembawaan yang bagus, memaparkan visi misinya, memaparkan tujuannya. Itu pemimpin. Segimana otaknya pintar, kalau kagak bisa ngomong, percuma. Nanti saya akan tes satu-satu ngomong ya. Ngomong di depan. Yang kedua, yang ketiga, pemahaman teknik. Nah, ini dia. Seorang pemimpin itu harus tahu teknik-teknik kerja, cara-cara kerja di organisasinya. Karena pemimpin itu harus bisa memperbaiki. Pemimpin itu harus bisa mengarahkan. Gimana jadinya kalau pemimpin nggak paham gitu loh. Apapun itu harus paham. Paham. Ketika kamu mau masuk organisasi ini, paham. Ketika kamu menjadi pemimpin ini, paham. Ketika kamu mau menjadi OSIS, paham. Pahami. Itu nomor 3 yang harus dimiliki oleh pemimpin. Wah, ini benar ngantuk ya. Yang keempat, kemampuan memecahkan masalah. Nih, ini adalah hal yang lebih penting dari yang penting. Karena di semua organisasi pasti ada masalah. Nah itu, ya, pasti ada masalah. Seorang pemimpin ketika ada masalah, dia harus punya sense, harus punya perkiraan, harus punya cara menyelesaikannya apapun adanya. Karena yang namanya kamu masuk ke dalam suatu organisasi, apalagi jadi pemimpin, pasti masalah itu ada. Dan pemimpin harus bisa menyelesaikan itu semua. Ini kelas berapa? 11. Iya. Kemampuan memecahkan masalah. Wah, itu wajib banget. Kalau pemimpin kagak bisa memecahkan masalah, kagak usah jadi pemimpin. Saya kepala TU di Kota Bogor, Saya kepala TU di satu Kota Bogor. Ketika ada masalah, wajib saya selesaikan. Kalau saya kagak bisa selesaikan, gak usah jadi kepala TU, kagak becus. Jadi kamu harus bisa memecahkan masalah. Setiap organisasi pasti ada masalahnya. Banyak. Yang kelima, transfer pengetahuan kepada bawahan. Nah, inilah dia. Karena ada salah satu tugas pemimpin adalah membuat bawahan atau anggotanya menjadi bisa yang tadinya tidak bisa. Tidak semua ini adalah paham organisasi, cara kerja, cara bikin surat, cara melaksanakan kegiatan. Pemimpin itu harus tahu duluan. Satu langkah di depan, harus tahu pekerjaannya. Jadi pengetahuan pemimpin itu harus selangkah di depan daripada anggotanya. Di sini ada nggak calon-calon ketua? Angkat tangan. Ketua. Pak Panjar ada calon ketua? Ada perwakilan eskul biasanya nih. Iya. Misalkan ini kegiatan di OSIS banyak banget. Seorang pemimpin di OSIS harus tahu semua kegiatan dan mengajarkan kepada anggotanya. Kalau kagak bisa kayak gitu, nggak usah jadi pemimpin. Karena kalau organisasi yang dipimpin kepada orang yang tidak bisa, insya Allah hancur organisasi itu. Ini gunanya LDK itu latihan dasar kepemimpinan. Kamu harus paham pemimpin itu apa aja. Nah, yang keenam, yang nomor 1 memotivasi diri, yang keenam memotivasi anggotanya. Contoh, ada teman kita atau anggota kita udah mulai malas-malesan, ya, udah mulai gak pernah datang diajak rapat.
selalu beralasan. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa, lo sini dong, ayo gabung sama kita, ayo kerja lagi, memotivasi anggotanya supaya mau bekerja sama lagi. Nah, itu baru pemimpin yang bagus. Aduh, sampai jam berapa saya ini? Ya, jadi harus memotivasi anggotanya. Tuh, ya. Ini kelas 12 di depan ini lagi pada pusing itu. Ya Allah, saya kuliah di mana? Gitu. Ya Allah, ranking saya berapa? Amin. Saya juga pernah menjadi kelas 12, eligible pertama. Saya juga alumni MAN 1, sama kayak kamu. Saya di MAN 1 3 tahun gak pernah ranking 2, ranking 1 terus. Iya, organisasi jalan terus. Jangan sampai kamu berorganisasi meninggalkan yang inti pelajaran. Jangan sampai ya. Lanjut. Mengenali karakteristik bawahan atau anggota. Nah, ini biasanya nih. Aduh, si itu mah rada-rada malas tuh. Wah, itu mah rada-rada pinter tuh. Jadi pemimpin itu harus bisa memahami karakter anggotanya supaya bisa meramu. Supaya bisa menggabungkan. Yang malas jangan digabungkan dengan yang malas, itu dijamin kegiatan gak akan jalan. Ini seninya memimpin kayak begitu. Ini kakak kelas kamu nih, mereka udah pada paham siapa yang malas, siapa yang enggak, siapa yang aktif, udah pada paham. Karena seringnya berinteraksi. Nah, pemimpin harus duluan tahu. Gitu. Ini calon, ini sampai kapan ini dibuka? Sampai besok, ya. Yang selanjutnya, keinginan mengetahui perkembangan. Ingat, di dunia ini akan ada selalu perubahan. Makanya seorang pemimpin harus kenal dengan perubahan, harus kenal dengan kemajuan. Karena dalam organisasi itu teorinya banyak yang berubah. Dari dulu saya belajar di kuliah sampai sekarang berubah-ubah. Ilmu kepemimpinan ini adalah ilmu sosial, bukan 1 tambah 1 jadi 2. Gak. Zaman dulu kepemimpinannya seperti itu, belum tentu diterapkan di zaman sekarang tuh cocok. Enggak. Seni dalam membimbing itu ada. Jadi pemimpin itu harus kenal dengan perkembangan. Yang selanjutnya, keinginan melakukan perubahan dan perbaikan udah pasti ya. Jadi tidak ada semua organisasi itu yang sempurna. Ya. Di MAN 1 tidak ada yang sempurna. Tapi kamu seorang pemimpin di kelas, pemimpin di mana aja harus memperbaiki. Jadi jiwa memperbaiki itu ada. Jangan cuekan, bodo amat, bukan urusan gua ini. Jangan kayak gitu. Ya. Ini saya yakin nih, yang datang ke sini adalah manusia pilihan. Manusia pilihan di MAN 1 yang jumlahnya ada 1000 orang, ya inilah dia pilihannya, 160 orang. Kesini dibiayai oleh negara. Ya, jadi kamu itu harus ada produknya. Setelah ini harus apa? Harus menjadi pemimpin nih, LDK. Latihan dasar ketua. Ini udah namanya udah begini. Kamu itu dicetak jadi pemimpin. Jadi kalau kamu hari ini ke depan tidak bisa menjadi pemimpin, gagal ini acara. Itu. Selanjutnya sikap mental loh, ini pemimpin ini udah pasti. Hei. Nah. Ya Allah. Itu mental pemimpin itu sebaja. Ditekan sana, ditekan sini, harus kuat. Jadi bentak sedikit, kamu jangan begitu. Aja gak usah jadi pemimpin kayak begitu, ya. Mental harus kuat.
Karena pemimpin itu kalau ada apa-apa paling pertama ketika kelas itu ribut, yang pertama dipanggil siapa? Pasti ketua kelas, pemimpinnya. Nah, kalau pemimpinnya letoy, aduh. Jadi harus mental yang kuat. Yang terakhir yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah citra diri. Apa artinya citra diri kalau bahasa sekarang? Ya, membangun image. Kalau bahasanya itu branding. Jadi kita membranding diri sendiri, kita memperkenalkan diri sendiri bahwa kita itu pemimpin yang berkualitas, branding, seninya banyak. Gitu. Nah, ini yang terakhir, nggak usah banyak-banyak. Tuh, 5 menit lagi. Astagfirullahaladzim, ini Bu An Maharani. Kalau saya ngomong suka kagak kerasa ini ya. Tugas pemimpin mengantarkan dan mengarahkan. Udah pasti mengarahkan kepada tujuan organisasi kita. Organisasi kita mau ke sini, tugas pemimpin mengarahkan dan mengantarkan, mengetuai pasti. Pemimpin itu harus bisa mengetahui organisasi, mempelopori atau merintis. Nah, ini dia. Jarang sekali pemimpin yang mempunyai mempelopori dan merintis. Karena perintis itu lebih sulit daripada yang jadi. Misalkan organisasi ini masih kecil, kita pelopori, kita rintis supaya jadi gede. Nah, udah jadi gede, insya Allah gampang. Selanjutnya, memberikan petunjuk, nasihat, dan petuah. Seorang pemimpin harus bisa memberikan nasihat. Nah, teman kamu jangan gitu ya. Coba tuh ya, ranking T jangan 65 gitu ya. Coba ranking itu, ranking 2 gitu ya. Jadi harus bisa menasihati. Coba belajar yang benar gitu. Ya, Puan ya. Iya, Bapak. Kalau Puan rankingnya jadi 9, dia pasti nangis. Aduh, ranking 9. Aduh, ranking 9. Apalagi kok ranking 15. Puan. Karena posisinya berapa Puan sekarang? 4 eligible. Memberikan bimbingan pasti. Pemimpin itu harus membimbing ke arah yang benar. Aduh, 5 menit lagi. Membina untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota. Sudah pasti ya, pemimpin itu harus bisa meningkatkan skill anggotanya. Yang tadinya tidak bisa ngetik, jadi bisa ngetik. Yang tidak bisa bikin surat, bisa bikin surat. Yang tadinya tidak bisa berkomunikasi, nggak bisa debat, jadi bisa. Berat emang pemimpin itu ya. Yang terakhir, pemimpin itu harus bisa menggerakkan. Apa yang digerakkan? Organisasi. Saya selaku KUR Teuman 1 Kota Bogor harus bisa menggerakkan lini organisasi di MAN 1 Kota Bogor. Kalau kagak bisa, gak usah jadi KUR TU. Jadi harus bisa menggerakkan organisasi supaya terus bergerak, terus dinamis. Jangan diem. Jangan diem, udah diem, gak ada kegiatan, diem. Ah, itu udah mati suri itu organisasi kepemimpinannya kayak gitu. 1 menit lagi. Jadi kalau saya ngomong emang kagak kerasa ya. Yang namanya LDK itu ya intinya jadi di materi kepemimpinan. Cuma hanya dikasih waktu berapa Buan? 2 menit lagi Pak. Aduh, 2 menit lagi. Tidak apa-apa ya. Seperti halnya kelas 12 ini, kalau ada apa-apa suka ke ruangan saya, suka bertanya. Kalau kamu juga ada yang sesuatu ditanyakan tentang keorganisasian, tentang kepemimpinan, tentang apapun juga, silahkan datang ke ruangan saya. Pak, saya ranking eligible-nya berapa? Meskipun kelas 10 udah ada rankingnya, kelas 11 sudah ada rankingnya, ya. Ranking eligible buat apa? Buat masuk ke PTN. PTN itu menerima hanya sampai 65 IPA, 50 IPS, 12 agama, ya. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terus semangat. 1, 2, 3, semangat! Semangat! Mantap!
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah surat kabar. Contohnya ada Kompas, Republika, Pikiran Rakyat, Radar Bogor ya. Kalau dulu ada Sunda Urang. Nah, itu adalah media yang berbentuk cetak. Kemudian ada majalah. Nah, majalah juga itu isinya bisa berupa berita juga. Itu ada di Tempo, ada di Gatra ya. Nah, itu semuanya adalah media berupa media cetak. Biasanya teks, ada gambar dan sebagainya. Kemudian buletin atau brosur. Man satu udah punya buletin belum? Udah. Cuma kita muat di IG sementara ini ya. Buletin itu ada yang bisa dicetak juga pakai kertas. Ya, kotakin. Nah, OSIP kita udah punya buletin belum? Nah, dari organisasi yang lainnya, ekskul yang lainnya udah punya buletin. Nah, ini buletin juga bisa dibuat, misalkan per minggu atau per bulan ya buletin itu. Jadi berupa media cetak dari kertas. Yang kedua, media elektronik itu bisa berupa televisi, TVRI, ya itu contohnya. Kemudian Metro TV, Trans 7 dan sebagainya. Lanjut ada radio, itu yang elektronik. Nah contohnya ada RRI, Prambos, ya, Elsita. Mungkin radio-radio yang lainnya juga banyak ya contohnya. Terus yang ketiga adalah media online atau digital. Nah, kalau ini ada portal berita seperti Detikcom, Kompascom, Republika ya, CNN. Itu adalah berupa media online. Kemudian website resmi dari lembaga. Kalau kita daftar dulu, kalian pernah pakai websitenya apa? Masih ingat? Apa? Jadi man1.id ya belakangnya ya. Dulu ada SCH-nya tulisan SCH.id. Kalau yang sekarang langsung ya man1.id. Ada triple W-nya ya. www.man1.id. Itu adalah websitenya. Lanjut ke medsos yang sering dipakai oleh kehumasan kita, yaitu Facebook, ya, Instagram. Bisa juga kita pakai Twitter, cuma untuk Man1 belum ya. YouTube sudah, dan TikTok juga kita masih garap ya, karena membutuhkan handphone khusus gitu kalau kita mau semuanya bisa kita kembangkan di Man1. Kalian juga bisa ya untuk OSIM, untuk pramuka, PMN dan sebagainya. TikToknya gunakan untuk berita yang bisa memberitakan sesuatu yang ada di organisasinya. Lanjut. Nah, sekarang feature. Apa sih itu feature? Main fitur. Feature. Feature itu adalah tulisan jurnalistik yang menyajikan fakta, tapi dengan gaya bercerita atau storytelling, sehingga enak dibaca. Kemudian isinya juga lebih mendalam, sering menekankan sisi human interest atau kemanusiaan atau emosi, ya, pengalaman atau keunikan suatu peristiwa. Nah ini berbeda berita yang menekankan kecepatan dan ringkasan yang tadi ya. Feature lebih menonjolkan kedalaman, detail dan keindahan bahasa. Tuh ya, next. Ketika di rumah gitu ya, jadi digambarin kondisi si siswa tersebut. Tapi itu adalah berita. Kita ingin memberitakan seorang siswa yang sedang menuntut ilmu dan dia berprestasi dari keluarga yang cukup sederhana. Itu digambarin dengan gaya bahasa yang mendalam, ya. Misalkan dengan rambutnya yang lusuh, misalkan gitu ya, yang kusut, atau dengan tubuhnya yang
kurus kering, dia giat menimba ilmu gitu ya di suatu sekolah hingga dia berhasil menjadi seorang siswa yang berprestasi misalkan gitu ya. Namanya disebutin siapa gitu ya dan sebagainya. Itu dikisahkan dalam bentuk berita yang memang menggambarkan kondisinya. Kemudian juga potret suasana unik ketika kita melakukan sebuah kegiatan, misalkan Maulid Nabi, ya ininya. Kemudian liputan mendalam tentang tradisi batik di Bogor. Nah itu kondisi batiknya seperti apa? Lanjut, next. Nah kesimpulannya apa yang kita bahas di sini adalah yang pertama, berita di medsos berfungsi sebagai sarana informasi cepat, dokumentasi kegiatan, serta media branding lembaga atau instansi. Yang kedua, dalam pemberitaan tetap harus menjunjung fakta, akurasi, dan etika jurnalistik agar informasi yang disampaikan benar dan dapat dipercaya. 3. Gaya penulisan di medsos sebaiknya singkat, padat, dan menarik, disertai visual, foto, video, serta caption yang memotivasi dan menginspirasi. Kemudian yang keempat, interaktivitas menjadi nilai tambah audiens, dapat memberi komentar, membagikan ulang, dan berinteraksi langsung dengan konten. Kayak Instagram ya, bisa di share ulang gitu ya. Pemanfaatan medsos dalam pemberitaan dapat memperluas jangkauan publikasi, membangun citra positif, sekaligus meningkatkan kedekatan lembaga dengan masyarakat. Nah, itulah kesimpulannya ya. Harusnya ini ada praktek karena mungkin ini